Para penguasa lautan One Piece dari era dulu sampai era sekarang. Oke, pertama sebelum memasuki pembahasan siapa saja penguasa lautan dulu sampai sekarang, kita harus pahami dulu arti kata penguasa lautan, raja bajak laut, dan Yonko. Jadi penguasa lautan adalah seorang bajak laut yang paling kuat dan paling mendominasi pada eranya, yang dimana tidak ada bajak laut lain yang lebih kuat dari penguasa lautan ini. Sementara arti dari raja bajak laut seperti Roger sebenarnya sama saja. Yang membedakannya karena Roger mempunyai popularitas yang tinggi dan dikenal sebagai bajak laut terkuat yang mendapatkan harta karun paling berharga, yaitu One Piece, yang membuat orang-orang menyebutnya sang raja bajak laut. Dan arti kata Yonko dalam bahasa Indonesianya adalah 4 kaisar atau biasa disebut 4 penguasa lautan. Gelar yang hampir sama seperti raja bajak laut, tapi Yonko di bawah gelar sang raja. Alasannya karena Roger sebagai raja bajak laut memegang kekuasaan hampir seluruh lautan, sementara Yonko membaginya menjadi 4 kekuasaan yang dipegang 4 bajak laut terkuat di eranya. Karena keberadaan 4 kaisar itu juga yang membuat terciptanya gelar Yonko, karena di antara keempatnya belum ada yang berperang dan duduk di puncak menjadi yang terkuat seperti Roger. Nah, setelah kita paham tentang arti kata penguasa lautan, raja bajak laut, dan Yonko, kita langsung saja ke pembahasannya. Siapa sajakah penguasa lautan dari era pertama sampai era baru sekarang? 1. Era Joy Boy. Yang pertama menjadi penguasa lautan tentunya adalah sang bajak laut pertama di dunia One Piece, yaitu Joy Boy alias Sun God Nika. Sebagai bajak laut pertama, tentunya Joy Boy belum mempunyai saingan sebagai bajak laut, yang membuatnya bisa mengarungi seluruh dunia dan menjadi penguasa lautan pertama bersama krunya. Walaupun tidak ada saingan sebagai bajak laut, Joy Boy tetaplah sangat kuat tentunya, karena lawannya adalah pemerintah dunia yang sangat kuat. Dan di periode dia sebagai bajak laut juga pastinya muncul orang baru yang menjadi bajak laut sepertinya. Dan Joy Boy juga menjadi penguasa lautan sudah sekitaran 800-900 tahun lalu, yang dimana di tahun itu adalah sejarah yang disembunyikan pemerintah dunia, dan kemungkinan besar berkaitan dengan sejarah Joy Boy juga. 2. Dory dan Brogy. Dua raksasa legendaris ini dulunya adalah penguasa lautan, dan lebih tepatnya sekitar 100 tahun lalu, yang dimana jauh sebelum era Roger dan eksistensi dari para Yonko. Bajak laut raksasa ini benar-benar mengerikan, bahkan dikatakan pernah menebar teror yang mengerikan di dunia baru. Saking kuat dan mengerikannya mereka dulu, sepertinya membuat mereka menjadi penguasa lautan pada saat itu. Ya, tapi eksistensi mereka mulai redup karena Dory dan Brogy yang memutuskan bertarung hingga 100 tahun lamanya dan membuat bajak lautnya bubar. 3. Era Rox di Zebek. Ya, era selanjutnya tentunya dikuasai oleh Rox di Zebek, kapten dari bajak laut dengan anggota yang sangat mengerikan. Tentunya Rox pernah menjadi penguasa lautan di eranya. Dia bahkan membuat Shirohige, Big Mom, Kaido, dan nama-nama besar lain bergabung dengannya, yang membuat dia layak disebut pernah menjadi salah satu penguasa lautan. Bahkan untuk mengalahkan bajak laut Rox perlu aliansi dari Garp dan Roger. Karena saat itu Roger maupun Garp tidak akan sanggup melawan bajak laut Rox walaupun dengan full kru mereka, yang membuat Garp dan Roger bekerja sama mengakhiri era dari Rox. 4. Era Roger. Penguasa lautan selanjutnya tentunya adalah sang raja bajak laut. Setelah berakhirnya era Rox, Roger tentunya menjadi bajak laut terkuat di eranya, dan dia berhasil mengarungi seluruh lautan sampai ke pulau terakhir. Dengan harta karun legendarisnya itu membuat Roger mendapatkan popularitas yang tinggi, yang membuatnya dijuluki sang raja bajak laut. Di era Roger ini juga menjadi era paling penting bagi para bajak laut, karena era ini yang membuat membludaknya jumlah bajak laut di One Piece karena berlomba-lomba ingin mendapatkan harta karun One Piece. Bisa dibilang era ini juga sama luar biasanya dengan era pertama bajak laut. Kalau era pertama adalah era terciptanya bajak laut, di era Roger adalah era yang membuat eksistensi bajak laut membludak. 5. Era Shirohige. Setelah berakhirnya era Roger, kekuasaan lautan dibagi menjadi 4 yang dikuasai para bajak laut kuat saat itu, alias para Yonko generasi pertama, yang dimana diduduki oleh Shirohige, Shanks, Kaido, dan Big Mom. Walaupun kekuasaan di era ini dibagi menjadi 4, tapi bajak laut Shirohige lah yang menjadi bajak laut paling mendominasi setelah berakhirnya era Roger. Walaupun Shirohige bukan 100% penguasa lautan saat itu, tapi Shirohige memang layak mendapatkan eranya sendiri. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang paling dekat dengan One Piece, hanya saja Shirohige tidak mau mendapatkannya. Alasan kenapa saat itu disebut era Shirohige walaupun ada 3 penguasa lautan lain, karena saat itu juga bajak laut Shirohige adalah bajak laut terkuat di antara ketiga Yonko lain. Shirohige mempunyai wilayah
wilayah kekuasaan terbanyak dan armada terbanyak juga. Tapi sebenarnya belum diungkapkan sistem penguasa lautan saat itu bagaimana. Soalnya saat beresnya eksekusi dari Roger, Shanks masih baru mau membentuk bajak lautnya. Dan sepertinya penguasa lautan saat itu hanya ada 3 bajak laut saja, yaitu Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Tapi tetap saja Shirohige lah yang paling mendominasi saat itu. Dan beberapa tahun kemudian masuklah Shanks menjadi salah satu penguasa lautan. 6. Era para Yonko. Penguasa lautan di era ini bisa dibilang sudah paling merata daripada era Shirohige. Karena setelah berakhirnya era Shirohige, kekuatan para Yonko ini sulit dibandingkan. Karena mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang membuat gue mengatakan era inilah yang pantas disebut era para Yonko yang sesungguhnya. Yang diisi sama seperti sebelumnya, cuman Shirohige saja yang diganti Kurohige. Untuk kelebihan dan kekurangan para Yonko ini akan gue bahas di video terpisah. Karena sedikit melenceng dari pembahasan konten kali ini. 7. Era baru. Era ini menjadi era paling menggemparkan dan era paling kacau dalam sejarah One Piece. Yang dimana ada banyak sekali bajak laut baru yang mengacau di era ini. Bahkan sampai berpengaruh kepada seluruh dunia. Apalagi setelah Luffy dan aliansinya menumbangkan 2 Yonko sekaligus. Penguasa era ini masih sama seperti dulu, yaitu para Yonko. Tapi para Yonko sekarang tergolong usia bajak lautnya masih sangat muda. Tidak seperti era Yonko lama yang sudah berdiri puluhan tahun. Dan berpengalaman seperti bajak laut Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Dan untuk 4 Yonko era baru ini diisi oleh Luffy, Buggy, Kurohige, dan Shanks. Umur bajak laut mereka memanglah tergolong masih sangat muda, tapi kekuatan mereka sangatlah kuat. Bahkan pemain-pemain lama tidak bisa bertahan di tengah gempuran era baru yang mulai menggila ini. Ya tentunya setelah berakhirnya era baru ini, sudah pasti era selanjutnya adalah era Luffy. Yang dimana saat itu Luffy akan menduduki puncak dan menjadi yang terkuat. Dan mendapatkan julukan Raja Bajak Laut setelah menemukan One Piece. Luffy adalah calon pemimpin era selanjutnya yang akan mendapatkan gelar Raja Bajak Laut sama seperti Roger. Jadi itulah penguasa lautan di era pertama sampai era baru ini. Data ini gue kumpulkan sesuai apa yang ada di manga maupun anime. Jadi kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.